Halo semuanya, akhirnya nih kita ketemu lagi di Perbanas Fintech. Nah, hari ini kita mau bahas tentang jaga ruang cyber dengan episode dari data negara bocor sampai jebakan di HP kita. Nah, belakangan ini mungkin serem aja nggak sih dunia maya tuh? Kemarin banget gue baca berita layanan imigrasi di bandara yang sempat mati total. Terus di grup keluarga tuh heboh, ada yang kena tipu lewat link undangan nikah. Kayak udah nggak ada lagi tempat aman gitu. Nah, mumpung lagi pada ngumpul nih, kita ngobrolin ini aja kali ya. Soalnya di sini ada lo semua nih. Ada Ilham, ada Alif, Faisal, Ardana, sama Sahda. Kita coba bedah deh dari kasus gede yang nyerang negara sampai jebakan kecil yang ngincer duit kita. Gimana menurut lo, Ham? Soal kasus Pusat Data Nasional yang kemarin rame itu. Lo kan suka nih ngikutin isu-isu gini. Wah, itu bukan gangguan teknis biasa sih. Itu gila tuh, kejadian PDN kemarin itu udah nunjukin banget kalau cara negara kita ngatur keamanan siber tuh lagi krisis. Lo bayangin aja deh, ratusan layanan pemerintah kena dampaknya. Ini tuh udah bukan soal data yang dikunci doang, tapi soal kepercayaan kita ke pemerintah buat jagain data kita semua. Kacau, men. Nah, itu dia. Gue denger berita itu langsung panik, sumpah. Pikirnya gini, lah, data pemerintah yang katanya super aman bisa jebol. Gimana data gue di aplikasi HP? Jadi parno sendiri tiap ada nomor gak dikenal ngechat. Rasanya tuh kita kayak dilepas sendirian aja gitu ngelawan beginian. Bener-bener, rasa takutnya tuh real banget. Coba deh, Liv. Lo kan jagoan tuh IT-nya. Jelasin dong modus penipuan undangan nikah digital yang sering banget makan korban itu. Gimana sih cara kerjanya? Jadi gini, sebenarnya hacker-hacker itu pinter mereka. Mereka mainin rasa penasaran kita. Jadi mereka tuh awalnya tuh ngirim file, formatnya APK. Biar kayak kita percaya, oh ini namanya aplikasi. Dibikin makin meyakinkan tuh, kayak undangan pernikahan atau paket CNT. Kan kita pasti penasaran nih, apa nih isi dari aplikasinya itu. Nah, waktu kita klik dan install, aplikasi itu minta izin buat akses data-data kita. Nah, kalau sampai kita ngasih izin, wah itu bahaya banget tuh. Nanti bakal ada kode OTP masuk dari pihak bank dan dari berbagai sumber itu ke kita. Nah, waktu udah masuk itu, wah bisa habis tuh rekening kita dibobol sama hacker-hacker itu. Kacau banget itu. Gila, mau nambahin ya, Lip. Efeknya itu parah banget sih. Tetangga gua ada loh yang kena puluhan juta langsung hilang. Kalau dihitung-hitung kerugian bank gara-gara ini mungkin bisa sampai ratusan miliar ya. Tapi nggak cuma soal duit yang hilang, reputasi juga hancur. Orang juga jadi mikir dua kali kan, mau pakai m-banking, terus jadi takut untuk belanja online. Yang bikin kesel lagi tuh hukumannya kadang nggak sebanding sama kelakuan itulah. Pelakunya ketangkep, udah ngerugiin banyak orang, divonis enteng. Jadi kayak ngasih angin ke penjahat lain buat ngelakuin hal yang sama aja. Nah, nyambung tuh, Sal. Jadi ada dua level serangan kan. Yang saat itu yang canggih banget pakai ke PDN, itu pakai ransomware dan minta tebusan triliunanan. Satunya lagi penipuan APK yang lebih simpel. Nah, tapi dua-duanya berhasil karena sama-sama ada celah. Nah, kalau di level negara, celahnya itu di sistem. Kalau kita di level-level kesadaran, begitu. Oke, kebayang sih. Jadi intinya tuh, mau pemerintah atau kita sendiri sama-sama punya PR ya. Terus apa dong yang bisa kita lakuin biar nggak jadi korban berikutnya? Nah, Sahda, lo kan paling rapi dan paling teliti nih orangnya. Kasih tahu dong tips-tipsnya. Oke, jadi gini teman-teman, ada 3 tips biar nggak pasar-pasar amat. Ini 3 tips, 3 hal yang paling dasar yang wajib kita lakukan. Yang pertama, pokoknya jangan asal klik, curiga dulu aja yang penting. Dapat file APK dari nomor nggak dikenal, nggak usah penasaran, nggak usah dibuka-buka, langsung hapus aja. Kalau bisa blokir nomornya. Nggak ada ceritanya PLN, polisi atau BPJS nagih ke kita
pakai file APK di WhatsApp itu udah pasti penipuan. Terus yang kedua, gembok akun yang kita punya, akun lo semua. Bikin password yang ribet buat tiap akun, jadi jangan sama. Password yang sama digunakan di berbagai akun. Kalau bisa campurin huruf gede dan kecil, terus angka, sama jangan lupa simbol. Walaupun alay nggak apa-apa lah, yang penting aman. Terus yang paling wajib, aktifin fitur autentikasi 2 faktor. Ini semacam gembok 2 lapis, jadi kalaupun password lo bocor, akun lo masih aman. Terus yang terakhir, rajin-rajin bersihin HP dan update operating system sama semua aplikasi yang diinstal. Update itu bukan cuma jadi nambah fitur, tapi seringnya juga buat nambal celah keamanan. Sama satu lagi, jangan pernah install aplikasi dari App Store atau Play Store yang resmi. Nambahin dikit Bang Sahda, kalau misal nih nanti kita udah terlanjur ngeklik aplikasi itu kan kita pasti panik kan. Sebenarnya tuh simple, kita patinnya pakai data kita, terus anuin ke mode pesawat. Terus cepet-cepet tuh coba pinjam ke HP teman atau saudara buat ganti akun password kita itu, password m-banking kah atau password sosmed, supaya nggak langsung kedetek sama hackernya. Dan kalau misal masih berefek, kita bisa coba pakai cara reset factory supaya data-data di HP itu hilang dan ya seenggaknya data kita nggak dimbaling sama hacker lah. Wah, lengkap banget nih. Jadi jelas ya, kita sebagai pengguna itu emang harus pinter-pinter jaga diri. Tapi pemerintah juga nggak bisa cuci tangan gitu aja. Gimana nih Ham, pemikiran terakhir lu? Ya intinya tanggung jawab bareng lah. Kita semua emang harus makin melek digital nih. Nggak bisa kita gaptek terus-terusan. Di zaman sekarang kayak gini, itu pertahanan yang paling dasar. Tapi pemerintah itu juga punya kewajiban buat nyiapin sebuah sistem yang kuat dan aturan yang benar juga. Nah, kemarin kasus PDN itu udah jadi semacam surat peringatan yang keras banget. Balikin kepercayaan orang tuh susah, men. Nggak bisa dibuktikin pakai wacana doang, tapi harus pakai kerja nyata. Setuju. Keren banget sih obrolan kita hari ini. Makasih banyak ya semuanya. Ilham, Alif, Faisal, Ardana, Sahda. Nah, jadi kesimpulannya buat kita semua yang dengerin nih, ayo lebih waspada, jagain rumah digital kita masing-masing, dan jangan pernah berhenti belajar. Karena keamanan cyber itu sekarang udah jadi urusan kita semua. Sip, sudah selesai ya obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Dadah. Terima kasih.